Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmati Nikmah dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan yang berjudul Inovasi Pendidikan di Indonesia. Pada materi kali ini, ada 6 topik pembahasan yang akan saya kupas. Yang pertama yaitu konsep perubahan dan inovasi. Kedua, pengertian inovasi pendidikan. 3, tujuan inovasi. 4, siklus inovasi. Yang kelima, masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu upaya inovasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, konsep perubahan dan inovasi. Perubahan adalah proses transformasi dari kondisi lama ke kondisi baru yang dapat terjadi secara sukarela atau terpaksa. Ini berarti perubahan bisa terjadi karena adanya inisiatif dari dalam atau karena adanya tekanan dari luar. Perubahan sukarela ini bisa terjadi karena adanya kesadaran atau keinginan untuk meningkatkan sesuatu. Contohnya, sekolah memutuskan untuk mengadopsi metode pembelajaran baru karena melihat potensi peningkatan hasil belajar siswa. Perubahan terpaksa terjadi karena adanya tekanan atau kebutuhan mendesak. Contohnya, sekolah harus beralih ke pembelajaran daring karena adanya pandemi. Perubahan bisa bersifat evolusioner atau bertahap dan berkelanjutan, atau revolusioner, radikal dan cepat. Inovasi adalah penerapan ide, metode atau produk baru yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki mutu dan hasil pendidikan. Inovasi berfokus pada peningkatan dan perbaikan yang terencana. Inovasi selalu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau kualitas suatu proses atau produk. Inovasi melibatkan perencanaan yang matang, implementasi yang sistematis, dan evaluasi yang berkelanjutan. Contoh inovasi, penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran personalisasi, pengembangan model pembelajaran blended learning, atau penerapan kurikulum yang berfokus pada keterampilan abad ke-21. Perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Dalam pendidikan, perubahan dan inovasi mencakup aspek tujuan, kurikulum, metode pengajaran, serta profesionalisme guru. Perubahan dalam tujuan pendidikan bisa mencakup fokus dan lebih besar pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, atau kesiapan kerja. Inovasi dalam kurikulum bisa berupa pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Integrasi teknologi atau penerapan pendekatan interdisipliner. Perubahan dalam metode pengajaran bisa mencakup penerapan pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Inovasi dalam profesionalisme guru bisa berupa pengembangan program pelatihan yang lebih efektif, peningkatan dukungan untuk guru, atau pengembangan sistem evaluasi kinerja guru yang lebih komprehensif. Selanjutnya, tentang pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup setiap ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau lembaga yang mengadopsinya. Kebaruan ini bersifat relatif, bisa jadi inovasi tersebut sudah lama ada di tempat lain, tetapi baru konteks yang menerapkannya. Inovasi pendidikan seringkali dalam perubahan metode pengajaran, kurikulum, atau struktur organisasi sekolah. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar. Ini mencakup peningkatan hasil belajar siswa, efisiensi penggunaan sumber daya, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Poin selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu teknologi pembelajaran baru, integrasi teknologi, penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan platform digital dalam proses pembelajaran.
Lalu model kurikulum berbasis kompetensi, fokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Kurikulum ini menekankan pada aplikasi praktis dari pengetahuan dan keterampilan. Lalu metode pengajarannya berupa metode yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya termasuk diskusi kelompok, studi kasus, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Lalu pembelajaran diferensiasi, pendekatan yang menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Ini mencakup pemberian tugas yang berbeda, penggunaan berbagai jenis sumber belajar, dan fleksibilitas dalam penilaian. Sistem manajemen pendidikan, manajemen berbasis sekolah, memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Ini memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengembangkan program yang sesuai dengan konteks mereka. Poin terakhir, tujuan dari inovasi pendidikan yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan mempersiapkan mereka untuk sukses di masa depan. Lalu juga tujuannya meningkatkan efisiensi pendidikan. Inovasi di sini dapat membantu mengurangi biaya pendidikan, meningkatkan produktivitas guru, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu juga tujuannya meningkatkan relevansi pendidikan. Inovasi memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan teknologi. Ini mencakup perkembangan keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21, seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Slide ketiga tentang tujuan inovasi, yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas cara siswa belajar dan guru mengajar. Ini mencakup pengembangan metode pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Poin selanjutnya, menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Inovasi di sini membantu pendidikan untuk tetap relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Poin selanjutnya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan. Inovasi dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, dan fasilitas. Ini mencakup pengembangan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan pendidikan. Tujuan selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan efektif. Inovasi di sini menciptakan lingkungan belajar yang merangsang minat siswa, memotivasi mereka untuk belajar, dan mendukung perkembangan holistik mereka. Topik yang keempat yaitu tentang siklus inovasi. Identifikasi masalah atau kebutuhan. Tahap awal ini melibatkan pengenalan dan pemahaman terhadap masalah atau kebutuhan yang ada dalam sistem pendidikan. Ini bisa berupa masalah dalam proses pembelajaran, kurikulum yang tidak relevan, atau kebutuhan akan keterampilan baru. Poin selanjutnya, perencanaan inovasi dengan desain konsep dan strategi. Setelah masalah atau kebutuhan diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah perencanaan solusi inovatif. Ini melibatkan pengembangan konsep dan strategi yang jelas untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan tersebut. Poin selanjutnya, implementasi inovasi ke dalam praktik pendidikan. Tahap ini melibatkan penerapan inovasi yang telah direncanakan ke dalam lingkungan pendidikan yang nyata. Ini bisa berupa uji coba terbatas atau implementasi skala penuh. Poin selanjutnya, evaluasi hasil dan proses inovasi.
Tahap ini melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap dampak inovasi terhadap hasil belajar siswa, efisiensi penggunaan sumber daya, dan aspek-aspek lain yang relevan. Lalu, penyempurnaan dan penyebaran inovasi yang berhasil. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa inovasi berhasil, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik yang diterima dan menyebarkan inovasi tersebut ke sekolah atau wilayah lain. Slide selanjutnya, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Poin yang pertama, ketertinggalan dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Indonesia, termasuk di Jawa Timur, masih menghadapi tantangan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang pesat. Keterbatasan akses terhadap informasi terbaru, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor penyebabnya. Poin kedua, menurunnya mutu pendidikan di berbagai jenjang. Hasil studi nasional dan internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ini tercermin dari rendahnya nilai siswa dalam tes standar, kurangnya keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Selanjutnya, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan abad ke-21. Kurikulum yang ada seringkali tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan global di abad ke-21. Kurikulum cenderung terlalu fokus pada hafalan dan kurang menekankan pada pengembangan keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya, keterbatasan akses dan sumber daya pendidikan. Keterbatasan akses dalam pendidikan masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin, anak-anak di daerah terpencil, dan penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti buku, fasilitas, dan guru yang berkualitas juga menjadi kendala. Lalu, kurangnya keterampilan guru dalam metode pembelajaran baru. Banyak guru yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan metode pembelajaran baru yang lebih inovatif dan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan, dukungan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dan topik yang terakhir yaitu upaya inovasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, implementasi teknologi digital dalam pembelajaran atau e-learning, blended learning. Maksudnya, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran menjadi salah satu fokus utama inovasi pendidikan di Indonesia. Ini mencakup penggunaan platform e-learning, aplikasi pembelajaran, dan model pembelajaran blended learning yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Poin selanjutnya, pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual dan adaptif. Kurikulum yang kontekstual dan adaptif dirancang untuk relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Kurikulum ini juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berkembangan zaman dan perubahan kebutuhan. Lalu, kebijakan pemerintah seperti Merdeka Belajar untuk memberikan fleksibilitas kurikulum dan metode pembelajaran. Program Merdeka Belajar merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Lalu, pelatihan dan sertifikasi guru untuk peningkatan kompetensi. Maksudnya, pemerintah dan lembaga pendidikan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek seperti penguasaan materi pelajaran, metode pembelajaran inovatif, penggunaan teknologi, dan juga pengembangan karakter.
Lalu program pendidikan inklusif dan berbasis karakter. Di sini pendidikan inklusif memastikan bahwa semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berbasis karakter menekankan pada pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang positif pada siswa. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu inovasi dalam pendidikan di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran. Inovasi membantu mengatasi masalah seperti keterbatasan akses, metode belajar yang kurang efektif, dan ketidaksesuaian kurikulum. Upaya inovasi meliputi penerapan teknologi digital, metode pembelajaran baru seperti flipped classroom, serta pelatihan guru berkelanjutan. Dengan inovasi, pendidikan diharapkan semakin adaptif, menarik, dan mampu mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.